Mustafa Sayyidina al-Mujtaba wa ala ali wa ashabi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Allah Ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama ad-du'a was-sadaqah hadiyatul mautah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf tinggalan. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Sarim yang pada malam hari ini masih berbelasungkawa atas wafatnya istri beliau. Pasangannya sudah mendahuluinya. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran. Amin. Kita doakan almarhumah mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Haji Ahmad Jayani, guru kita akhina fillah Ustadz Haji Abdul Khaliq, Ustadz Nurul Anwar, Ustadz Haji Faisal Fahmi MA. Mana beliau ini? Saya pernah ketemu kayaknya di PGH ini. Ya, pernah ketemu di jamaah beliau, ngundang saya, beliau gurunya di PGH 1 atau 2 tahun yang lalu kira-kira. Jaya. Sehat terus Ustadz. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Taufik Ma'ruf, Ustadz Haji Marhusin, Ustadz Haji Madinah, Ustadz Haji Ahmad Basuni, Ustadz Haji Ahmad Sayuti, Ustadz Haji Ismail, Bapak RW 07, Bapak Ustadz Isomuddin, Bapak Ustadz Eri Asy'ari, Bapak Ustadz Amiruddin. Banyak teman lah. Orang mau tergantung perbuatannya. Kalau perbuatannya bagus mah ditulis di sini itu. Lah ini yang kagak ditulis belum tapi bagus apa ya? Bukan. Kalau ditulis semua kebanyakan itu. Bukan karena tapi bagus, bukan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah iradahnya saya sampai di Kampung Pengarengan. Kalau saya aslinya Kaliabang Bungur, Pak. Kaliabang Bungur. Tahu Kaliabang Bungur? Masih sama sih, bukan Al-Bahar mah kejauhan Ki. Ustaz Anwar. Iya, Guru Nuar. Guru Nuar itu mamang bapak saya. Nah, itu. Jadi kayaknya mah sama, kita bahasanya sama, lagu-lagunya sama. Iya. Sama Ustaz Abdul Khaliq baru ketemu ini. Kalau di dunia maya mah ngomong baik. Ini baru ketemu orangnya kayak gini nih. Alhamdulillah, orang yang sudah meninggal dunia bukti asar kebaikannya bisa mengumpulkan orang yang masih hidup. Ini kalau almarhum bukan orang baik nggak kumpul begini banyak ini. Dan alhamdulillah yang diundang pada datang. Kalau di rumah nonton TV nggak ada yang ngasih kue. Lo kagak ada sampai mau ngasih. Malah bini kita godok kali di rumah mulu, lu mau kemana-mana. Lah datang kemari pahala dapat, besek dapat, apa beda dapat. Habisin itu. Itu sedekah untuk almarhumah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya sampaikan, ad-du'a was-sadaqah hadiyatul mautah. Doa dan sedekah itu adalah hadiah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kita yakin insya Allah almarhumah husnul khotimah. Amin. Pokoknya kalau teman-teman kita pada meninggal udah husnul khotimah baik. Jangan sampai kalah sama orang Kristen.
Orang Kristen biar kata bejat kayak apa, telah pulang ke pangkuan Bapak dengan tenang. Tuh, orang Kristen. Masa kita kalah sama orang Kristen? Pokoknya setiap ada yang meninggal, teman-teman kita, saudara kita, mau bagaimana, kayak udah katakan insya Allah husnul. Kalau kira-kira ntar di masjid nyolatin dimintain persaksian, saksikan bahwa dia orang baik. Ustaz ya nyolong mulu di kampung. Kadang-kadang dia ngintip subuh-subuh. Ini rada ribet untuk khairnya. Kata ulama, khair baik udah. Ditanya, khairnya di mana guru? Khairnya dengan dia mati, orang nyopet di kampung lu berkurang. Tuh, khair itu. Bukan khair ibadahnya, bukan. Kagak mau buruan nyusul yang begitu itu gitu. Jadi semuanya orang Islam itu meninggal khair. Maka tadi sama guru kita dibacain doa. Kalau hidup, biar hidup nambah kebaikan. Ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadi kalau kira-kira hidup ini kagak nambah kebaikan, mendingan kata guru kita, itu mah tadi doanya, bukan kata saya. Saya malah lagi nerjemahin baik nih. Ya. Makanya tadi betul orang tua kita minta dipanjangin umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu. Jangan panjang umur doang. Sengsara ntar panjang umur doang. Masuk dalam rantai kehidupan. Dari mulai kecil ntar balik kayak bocah kecil lagi. Ini yang kita ngeri, kalau orang tua udah kayak bocah kecil lagi, ngeri anaknya kagak pada kuat imannya jadi durhaka. Bener Pak. Kita mah ngeri, saya mau pengennya lagi sehat, sakit mah dikit dan ngikutin Nabi. Yang namanya orang Islam, Nabinya sakit sebelum wafat. Lah kita kalau mati sebelum wafat sakit itu ngikutin Nabi. Yang kagak sakit, enakan sakit Pak. Enakan sakit. Sebab orang ketika sakit itu Allah Subhanahu wa ta'ala habisin dosa-dosanya. Kalau sampai sakit lu belum ngabisin dosa-dosa masih ada, itu sakaratul mautnya dikencengin sama Allah. Supaya nanti ketika menghadap Allah udah kagak bawa dosa apa-apa. Makanya Nabi pede, kata Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku besok masuk. Ini umat Nabi bukan nih? Umat Nabi, insya Allah sampai meninggal dunia jadi umat Rasul. Mau masuk surga? Lah mati Bang, masuk surga mau mati. Mau mati? Hah? Nanti pinter buat masuk surganya mau, matinya nanti orang bisa. Pokoknya kalau mau masuk surganya pintunya satu, mati. Lah bagi orang yang mati dia mah girang. Orang mati senang karena orang mati itu kayak orang pulang kampung. Biar kata macet, biar kata ampe rumah enggak masuk akal, tetap pulang kampung. Karena namanya kampung halaman. Sama, kita mati biar sakit-sakit, ayo kita jabanin. Karena kita pengen ke kampung halaman kita, yaitu surga. Jadi mau masuk surga? Mau mati? Sengkek namanya lu itu. Surga mau mati kagak. Jadi kata Rasulullah, doa sama sedekah itu adalah hadiah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Tadi disebutin ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka insya Allah umat Nabi Muhammad di alam kuburnya itu dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Kata Imam Ibnu Rajab, kenapa dikatakan raudhah min riyadil jinan? Karena setelah umat Nabi Muhammad ditanya, besok yang nanya pertama bukan Munkar Nakir Pak, itu pelajaran SD Munkar Nakir mah. Sebelum malaikat Munkar Nakir ada yang menanyakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Kata malaikat kepada mayat, ini pendapatmu tentang laki-laki ini bagaimana? Ini laki-laki namanya Muhammad. Kenal apa kagak?
Yang sembayangnya kurang tapi pas, beget juga ditanya begini. Orang sembayangnya cuma 3 waktu, subuh sama asar kagak dia. Lempungan yang berat dia tinggal. Lah besok ditanya begitu, malaikat geget dia. Tapi yang sembahyangnya 5 waktu, begitu ditanya ma kunta taqulu fi hadzal rajul, jawabannya huwa Muhammad bin Abdullah, huwa Muhammad Rasulullah. Kata malaikat, unzur maq'adaka minan nar. Tong, no lu lihat. Itu tempat lu aslinya di neraka. Di neraka udah nama kita. Tapi gara-gara kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad abdalakallahu bihi ilal jannah. Allah ganti tempatmu menjadi di surga. Makanya orang setelah begitu meninggal, di alam barzahnya itu ada pintu yang dia melihat bisa sampai ke surga, harum-haruman surga sampai ke kuburnya. Makanya dikatakan raudhah min riyadil jannah. Pernah nyium Pak di kuburan bau wangi? Warang mah kuburan kagak ada serem-seremnya pisan kuburan sekarang. Butuh sekarang ya. Dulu mah kita lewat kuburan takut banget. Lah bocah sekarang karena kagak punya duit malam minggu. Emang modal dari rumah pakai es teh doang dari rumah dia bawa. Lah kuburan dia jadi tempat pacaran. Deh. Kalau kagak gaplok mau jadi pacaran apa? Ini guru kita yang muda-muda, Ustaz Faisal tuh tiru tuh. Ini banyak bener orang mudanya nih. Cakep, ada yang lagi dengkreng, laki-laki. Model-modelnya udah, modelnya kelihatan. Ingus pala, dengkreng, ingus pala, kayak mikirin negara dia tuh. Ya gila ya, tang. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika dinasehati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kiat wasiatul Mustafa, kata Nabi, ya Ali tasaddaq ala anfusikum. Ali, sedekah untuk dirimu sendiri. Ini jangan sampai kita pelit sama diri kita. Ngumpulin baik, dikumpulin baik. Ntar begitu udah banyak mati kita. Rasain lu kata gitu. Ntar tuh orang meninggal tuh begitu Pak ngomongnya Pak. Orang meninggal tuh begitu ngomongnya. Ma anak-anaknya tuh yang ditinggalin warisan bukan pada benar pada ribut lu. Makanya kata Sayyidina Ali, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, sedekah untuk dirimu. Dan sedekah yang paling cakep sedekah subuh. Sebelum kita beraktivitas sedekah. Itu kalau udah sedekah, aktivitas kita dijamin dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerjanya selamat. Kalau dapat gajinya selamat. Sekarang kan banyak orang dapat gaji dibegal. Itu ketahuan sedekahnya rada jarang. Jangan nyalain orang. Kalau dapat begitu nyalain orang, salahin diri sendiri apa yang kurang. Ntar kalau udah diri kita disedekahin, tasaddaq ala mautakum. Wahai Ali, itu orang-orang yang sudah meninggal kasih sedekah. Walau bisyurbati ma'in, sekalipun hanya dengan seteguk air putih. Tuh, makanya dikasih air lo minum. Nambah boleh. Biar kayak ikan mujair lo. Minum baik. Habisin lempengan begini. Sebab ini otomatis jadi sedekah untuk almarhumah. Girang bener dia malam ini. Ini dia beliau ini malam ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turun ke samaid dunia. Yaqifuna bi hidza'i buyutihim. Ini rumahnya ya? Iya. Lempeng ke rumahnya ngiatin rumahnya dia. Kata Rasulullah. Ngiat apa kagak? Loh gue mau cuma kata Rasul doang ini. Urusan niat masa bodoh. Niat apa kagak? Cuman berasa mah berasa. Karena Rasul yang ngomong. Kalau sama Rasul kagak percaya, mau masa apa percayanya? Baga masuk akal Ustaz. Lempengan Rasul ngomong jangan pakai akal. Jatuhin akal udah. Pakainya iman. Makanya orang mati bukan sebab beliau tua, bukan. Orang mati bukan sebab beliau sakit, bukan. Itu cuman asbab. Dan asbab itu makhluk Allah. Ini banyak orang kagak sadar bahwa asbab itu makhluk. Lalu dia bersandar kepada asbab. Ini gara-gara
naik motor kenceng jatuh. Kagak, emang wayangnya jatuh loh. Biar kata naik motor pelan gak, wayangnya jatuh mah jatuh. Ada orang makan rujak, wis makan rujak mati, tukang rujak diomelin. Itu orang bersandar sama asbab, Tuhannya asbab itu. Bukan Allah Tuhannya. Itu dosa orang kayak gitu, gede bener dosanya. Tuh tukang rujak yang sehari-hari bawa duit pulang 100.000 buat anak bininya, gara-gara dikomporin kayak gitu pulang kagak bawa duit, nutup rezeki orang. Kesian betul. Saya dulu Allah yarham guru saya Kiai Umairah Bakir bin Kiai Haji Muhammad Bakir bin Kiai Haji Marzuki Al-Mirsad cerita ke saya. Jar kasih, ini dulu encing saya, namanya Kiai Abdul Mukti, tinggal di Buaran Pak. Itu anaknya Kiai Marzuki, guru Marzuki, ulama besar di Jakarta, rata-rata berguru sama beliau tuh. Kalau di Jawa ada Kiai Hasyim Asy'ari, di Jakarta ada guru Marzuki. Termasuk Allah yarham Kiai Haji Nur Ali pun berguru kepada beliau. Termasuk Kiai Mukhtar Tabrani pun berguru kepada beliau. Kebetulan saya punya guru cucu beliau. Kata beliau, dulu encing saya ini senang buat makan mie ayam di proyek. Begitu hari mau meninggalnya habis asar, sebelum asar minta beliin mie ayam. Habis makan mie ayam, sholat asar kagak lama mah wafat. Ada yang doain mie ayam? Guru saya pengen jelasin, bukan gara-gara itu beliau wafat, tetapi justru orang yang disayang sama Allah adalah orang yang sebelum dia meninggal dunia dikasih makanan yang paling dia senang ketika dia hidup. Ada nggak Pak punya kesenangan makanan kagak? Ada. Habis makan itu hati-hati. Lah kan begitu kata nabinya. Itu tanda orang dicintain Allah. Sebelum dia tinggalin di dunia, dia berikan, Allah berikan makanan yang paling dia senang di dunia. Tuh tanda orang dicintai Allah. Nah orang geblek mah ngomongnya begitu. Ini gara-gara mie ayam jadi mati dia tuh, orang geblek itu Pak. Tapi anak muridnya Ustaz Faisal mah insya Allah kagak. Ada Kiai Faisal insya Allah kagak. Alhamdulillah di kampung kita banyak yang muda-muda, banyak yang bisa melanjutkan perjuangan guru-guru kita. Terus istiqomah ikut beliau. Insya Allah kalau besok kita kagak baik-baik banget dan beliau baik, insya Allah ditolong. Cuma nolongnya itu apa udah masuk neraka apa belum? Kalau namanya syafaat mau masuk neraka dulu Pak. Mau dapat syafaat? Hah? Syafaat Nabi itu nyemplung dulu ke neraka. Mau? Ayo, lah kalau kagak ditolong sama Nabi lo kagak keluar-keluar dari neraka ntar. Tapi kan tadi kata Nabi kullu ummati yadkhulunan, semua umatku pasti masuk surga. Besok ketika di yaumul hisab, itu umat Nabi Muhammad paling belakang. Di antara 25 nabi dan rasul dan nabi-nabi yang lain, itu dari Nabi Adam jejer. Umat Nabi Muhammad paling belakang. Di dalam padang mahdi, kehidupan padang mahsyar itu memang posisi paling belakang. Tapi ketika Allah akan tegakkan hisab, Allah panggil aina ummatu Muhammad, mana umat Nabi Muhammad? Diri kita Pak di belakang. Itu nyala semua batuknya. Nyala Pak itu batuknya. Itu min asaril wudu wa min asaris sujud. Sebab dulu ketika di dunia rajin ruku, rajin sujud, rajin wudu. Ilok ada orang wudu doang kagak sembahyang. Ada Pak gitu. Itu bisa Quran muhajjal. Sampai ketika kita jalan di tengah-tengah itu umat yang lain ngomong ya, ini kok umat antik betul, semua dari jabahnya keluar cahaya. Ini yang istiqomah sholatnya 5 waktu. Yang sholatnya tadi cuma 3 waktu, cahayanya kelap-kelip. Lah bener Bang ini, jangan main-main ini.
Lu kira kelap-kelip mainan kali, cakepan kelap-kelip buruk katanya, pala lu. Bagaimana? Itu ngeri kalau kelap-kelip begitu pas Nabi ngeliat pas mati. Kagak ketolong pisan udah. Makanya selagi hidup mah sholat kudu 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu, insya Allah wudhunya sehari semalam 5 kali. Kalau orang wudhu sehari semalam 5 kali, itu selama 5 kesempatan dosa-dosanya rontok. Apalagi orang sholat, kata Nabi kalau orang sholat itu dia bawa dosa-dosanya ditaruh di pundak. Ini makanya umat Nabi Muhammad identitasnya ruka'an sujada. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Identitas umat Nabi Muhammad rajin ruku, rajin sujud. Jadi kalau belum tapi rajin ruku sama sujud, umatnya siapa lo coba? Itu setiap kita ruku jatuh dosa-dosa. Makanya ada orang suka ruku lama, cuman ngukur pak, ngukur. Kira-kira udah tua jangan lama-lama ruku, nerus nah. Cuman kalau sujud enak, makanya yang paling bisa kita lakukan sujud yang lama. Tapi jangan diusak-usak, biar kayak muncul kayak Mitsubishi sini gitu. La ilaha illallah. Mitsubishi Pajero. Dan rupanya nama mobil itu banyak dari Arab pak. Karimun, ya Sat. Rada cakep Karimun itu mulia. Nah ini Pajero Sat nih. Sial itu jelek Pajero itu, makanya dia Fortuner aja ya. Itu begitu dipanggil besok umat Nabi Muhammad keluar cahaya semua. Dari sini keluar cahaya, dari tumit keluar cahaya. Ghurran muhajjal. Nih ghurran nih, cahaya yang muncul dari jabhah ghurran. Cahaya yang muncul dari tumit namanya muhajjal. Makanya kalau wudhu itu hati-hati tumitnya, jangan sampai kagak kebasuh. Ada orang wudhu males, ditaruh baik kaki di bawah keran tuh. Dia kata kita kagak kena ini tumitnya. Makanya bahasa wudhu dalam kaki itu dibasuh. Dibasuh, kudu dipegang. Tiap kita wudhu, turun air dari wajah, jatuh dosa. Turun air dari tangan, jatuh dosa. Ini kalau yang rada geblek mah habis wudhu dilap. Tuh, rada geblek, orang dosa turun kagak mau. Kan kagak bayar pak, emang sedekah kagak punya duit. Wudhu aja. Lah ini wudhu jatuh, biarin ngeluarin dosa-dosa kita, makanya dilap duluan sama dia. Jadi kalau kita nggak kebiasa, susah pak ini. Coba latihan dah, habis wudhu jangan dilap. Apalagi baju baru. Dilap baik, dia udah takut kotor bajunya. Takut jatuh air. Banyak betul sarana yang Allah berikan supaya besok kita umat Nabi Muhammad menghadap Allah bi ghairi khati'ah, enggak bawa kesalahan. Makanya paling ujung itu kalau emang mau meninggal dosanya masih banyak, dikencengin sekaratnya sama Allah, tambah sakit. Cuman kalau kira-kira ibadahnya bagus, sama Nabi sering sholawat, tabarok sering dibaca, insya Allah besok aman. Tabarok besok pak luar biasa tabarok tuh. Apal tabarok? Apal tabarok. Apal gitu. Tabarok. Salasuna munjiat, 30 ayat yang besok bisa nyafaatin. Kalau Quran nyafaatin itu bukan ketika masuk neraka, bukan. Di alam barzah aja dia bisa nyafaatin. Ada orang fajir, sering berbuat dosa, tapi tiap malam mau tidur baca tabarok. Sampai tabarok itu di luar kepala. Di luar kepala berarti apal bener pak ini. Kalau kita kan di luar kepala kan nggak apal. Kalau di luar semua nggak ada yang bisa dia. Itu bedanya itu pak. Tapi kalau mama rata-rata apal, karena dia kalau taklim dibaca. Itu
Itu tabarok 30 ayat kalau mau tidur dibaca, besok ketika kita di alam kubur mau digebuk sama munkar nakir, ngelawan dia Pak. Ngelawan. Keluar tabarok. Kata tabarok, kamu ngapain mau gebuk dia? Dia orang fajir, rajin maksiat, nggak bisa. Di dalam dia ada gua, kata tabarok. Lah ini munkar nakir keder Pak sama Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah. Malaikat munkar nakir adalah makhluk. Nggak berani puyeng malaikat munkar nakir. Naik ke atas akhirnya. Laporan. Tabarok ngikut lagi. Ini bukan cerita film Pak, ini hadis ceritanya udah tawa baik nih. Iya. Ini enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Makanya ntar habis pulang ini yang belum pada apalin tabarok. Sehari seayat berarti sebulan apal. Udah guru sampai 15 hari 15 ayat. Begitu ayat ke-16 ya yang 1 sampai 15 hilang katanya. Duh, mau kebanyakan dosa loh. Ngapal susah banget. Nah itu tabarok datang bersama dengan malaikat munkar nakir, ditanya, kenapa wajah kamu cemberut? Kata tabarok, ini munkar nakir mau ngebuk saya katanya. Saya ada di dalam jiwa hati orang-orang yang fajir, ini orang yang fajir. Lalu malaikat munkar nakir tanya malah, emang benar? Benar ya Allah. Habis itu kata tabarok, kalau memang Allah membela munkar nakir, keluarkan saya dari Al-Quran. Dari 114 surat tabarok keluar, jadi tinggal 113. Oh nggak bisa kata Allah, nggak bisa. Tabarok nggak bisa keluar. Berarti yang mesti ngalah munkar nakir. Makanya munkar nakir kalau ada bocah apal tabarok, tanya, kalau salah jangan digebuk katanya. Kalau punya tabarok. Guru, saya punya kuliah. Bisa kali kuliah. Cuman hadisnya orang nemu saya. Ntar Ustaz Faisal kali cariin hadisnya kuliah itu. Kuliah sama Inaa guru katanya. Bisa itu. Cuman hadisnya saya orang nemu Pak. Itu di tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, pembukaan surah Al-Mulk tuh kisah itu. Begitu dahsyatnya tabarok. Makanya kita yang udah pada hafal tabarok dibaca, ngikutin Rasul, bacanya mau tidur, baca doa tidur, baca doa tidur. Baca apa doa tidur? Bismika Allahumma ahya bismika. Itu rombongan dia Pak. Yang gedean dikit bacanya apa? Kali lain yang gedean dikit mah kali. Hah? Ini mah kadang-kadang kita ini doa begini urusan bocah MI, bocah SMP katanya. Yang tua-tua tuh Pak belum tentu apal itu. Ditanya itu. Udah lupa dia. Apalagi kalau orang habis bangun tidur langsung ingat baca doa alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Top itu Pak. Itulah habis kosong terus langsung ingat Allah. Ada yang begitu? Ada. Cakep Bu kalau ada tuh begitu. Lagi kosong, habis kosong akalnya itu, orang habis bangun tidur kosong akalnya itu. Terus langsung ingat Allah, cakep. Ada kadang-kadang orang udah mandi, udah makan nasi goreng, ngopi, ngerokok, baru ingat, gue belum baca tidur katanya. Tidur lagi lo berarti. Ingat baca doa tidur, udah mandi, udah ngapa-ngapain. Langsung connect sama Allah. Begitu bangun tidur langsung connect sama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Allah yang sudah menghidupkan kita setelah Allah matiin kita. Tidur itu mati. Makanya baca doa. Saya khawatir kalau kagak baca doa bablas. Mati beneran Pak. Makanya kata Nabi an-naum mautus shaghir. Tidur itu adalah kematian kecil. Ini hati-hati makanya yang banyak yang jarang baca doa nih. Ntar habis tidur bablas. Lu baca doa atau nggak tidur? Nggak dari tawanya juga ketahuan kebaca dia. Nggak dari tawanya. Lain Pak, tawa orang baca orang nggak baca lain. Tawanya lain. Jadi kita untung jadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dikumpulin di tempat yang baik ini insya Allah oleh orang baik. Ya, ini hebatnya orang yang sudah meninggal dunia bisa ngumpulin orang yang masih hidup. Kalau bukan karena perbuatannya baik di dunia, nggak akan kayak gini.
Banyak, ngundangnya 100, yang datang 15. Iya. Ada begitu Pak? Ada. Orang bilang orang mati dia kagak mau datang. Iya. Makanya kalau yang kayak gini jarang datang, besok mati jangan ngarepin banyak orang. Iya. Sepi buat rumahnya. Iya. Makanan udah banyak, nggak ada yang datang. Pengennya kalau dia mati banyak yang datang, giran orang mati dia kagak mau datang loh. Pinter banget tuh namanya. Sama kayak orang sekarang. Kalau di dunia katanya Fatihah apa segala macam kagak sampai ke alam kubur. Ntar begitu di alam kubur dia pelongok, nggak ada yang nganterin nih gua katanya. Nggak ada yang nganterin, dianterin pun kagak sampai. Orang di dunia kagak percaya. Di dunia nggak percaya kalau bacaan Quran sampai kepada orang mati. Kalau sedekah sampai kepada orang mati nggak percaya dia. Iya. Besok begitu dia di alam kubur, anaknya ngirimin, meleset mulu kagak nyampe-nyampe. Iya. Wah bener gini. Tawa girang gua. Udah bener lagi di dunia kagak percaya, lagi di akhirat pengen dapet. Iya. Yang dapat mah yang percaya. Makanya kita diajarin guru-guru kita. Iya. Ya, kalau orang tua udah pada meninggal, rajin-rajin doain. Iya. Bahkan mungkin ada di antara kita yang ketika orang tua kita hidup kita ngelawan mulu sama dia. Pas dia udah wafat, udah meninggal dunia, tiap hari kita bacain Fatihah, itu status anak durhaka kata Nabi bisa berubah menjadi anak berbakti. Iya. Nih lu tong nih muda-muda nih. Yang kalau emak berantem mulu. Iya, udah duit. Kadang-kadang gara-gara bocah, anak sama bapak sama bininya berantem, gara-gara bocah. Emaknya ngomelin apa be diomongin, bapaknya sakit hati kan. Dibelain tuh anak, bapak emaknya berantem, anak mau kabur main Pak. Itu zaman Nabi Musa, Nabi Harun udah begitu. Nabi Musa sama Nabi Harun diprovokasi sama Musa As-Samiri. Itu sampai dijanggut pala Nabi Harun Pak. Dijanggut pala apa? Palanya ditarik, ininya ditarik bawah tuh, jenggotnya. Hati-hati punya jenggot. Saya punya jenggot, saya punya dikit ini tuh. Itu ditarik, yang atas ditarik ke atas, yang bawah tarik ke bawah. Luar biasa sakitnya. Sampai Nabi Harun bawa-bawa nama ibunya, ya bena ummi, wahai anak ibuku katanya. Karena udah dinasihatin apa Nabi Harun gak kena. Emosi Nabi Musa. Ditinggal 40 hari untuk menerima Taurat, ternyata sebagian umatnya hampir kembali kepada agama semula. Itu gara-gara provokasi Musa As-Samiri. Lalu berantem ribut dah tuh Nabi Musa sama Nabi Harun. Musa As-Samiri nyempok gibat tuh. Provokasi namanya. Zaman dulu udah ada begitu. Iya. Maka kalau besok kita lagi ngomel sama bini kita, jangan fokus ngomel sama bini kita. Anaknya cari ada apa kagak. Kalau kira-kira anaknya udah kagak, udah berhenti. Lo ngapain lagi ngomel baik? Lah emang anak mah kayak harta, makanya anak digandeng sama Al-Qur'an sama harta. Innama amwalukum wa auladukum. Anak mah harta, kayak harta anak. Makanya kalau kita punya anak banyak, hartanya banyak berarti. Ini almarhum cuma 3, jagoan semua lagi. Tapi insya Allah dari yang 3 ini karena soleh semua. Beliau termasuk sukses sama bapaknya ini. Sukses karena punya anak luar biasa. Nah ini sekarang Pak Haji Holik, abang-abangnya, adiknya bisa nggak ngikutin sukses emaknya tuh? Jadiin anaknya sukses. Jadi kalau Jokowi sukses itu bukan Jokowi yang sukses, emak bapaknya. Emak bapaknya yang cuman macul sukses bisa jadiin anak jadi presiden. Makanya karena pengen begitu Jokowi anaknya dijadiin gubernur dan apa. Pengen sukses. Orang jadi presiden kagak bisa, akhirnya wakil presiden. Tapi hebat dia punya ikhtiar Pak itu. Makanya kita kalau punya orang tua udah meninggal dunia, wajibin sama diri kita ngirim Fatihah setiap hari. Itu orang tua girangnya luar biasa dapat kiriman itu. Dan kalau kita berbuat keburukan di dunia ini sementara orang tua kita sudah meninggal, dia berasa efek buruknya. Maka kata Nabi, la tu'dzu mautakum bisu'i a'malikum. Jangan sakitin orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan buruknya perbuatan kalian. Nih tong lo nih, ingat-ingat nih lo ya.
Jadi kalau ada orang tua udah meninggal dunia, anaknya pengen maksiat, mikirin orang tuanya, kesian orang tuanya. Iya. Itu berasa orang tua. Begitupun ketika anaknya berbuat baik, orang tua pun berasa. Maka status anak berbakti itu tidak putus setelah orang tua wafat, tetapi masih bisa berubah. Ya, masih bisa berubah. Nah ini almarhumah sudah meninggalkan 3 putra yang insya Allah soleh-soleh semuanya. Punya keturunan juga yang soleh, yang solehah, sehingga bisa mengumpulkan kita di tempat ini. Kalau bukan karena kebaikan-kebaikan almarhumah dan putra-putranya, ini kita nggak bisa kumpul di sini. Duduknya dari tadi dapat pahala. Ada yang sambil diengkreng, makan, minum, ngerokok. Nggak apa-apa ngerokok. Asal jangan maulid ngerokok baik. Saya kalau ada orang lagi baca maulid ngerokok, saya tabok bener. Pak, gak ada hormatnya sama Nabi loh. Gak ada hormatnya sama Nabi. Ada. Kalau kira-kira saya ceramah nggak apa-apa ngerokok, tapi jangan ketika maulid terus ngerokok. Kalau mau ngerokok mingser keluar dulu dari majelis. Jangan sampai nyakitin Rasulullah. Manusia yang paling sayang sama kita Rasulullah. Dibelain kita sama Rasulullah. Besok di padang mahsyar ketika semua nabi mikirin dirinya sendiri, ngomong di hadapan Allah, ya Rob, nafsi, nafsi, nafsi. Kata Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, mereka menyebutkan dirinya, ya Allah, diri saya, ya Allah. Tapi hanya satu manusia yang ketika sujud kepada Allah yang disebut adalah ummati, ummati, ummati. Itu cuman Rasulullah. Besok ketika dihisab umatnya ditarik, diseret sama malaikat, masuk ke dalam neraka, dikejar sama Nabi. Diteriakin sama Nabi Adam, ya Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmad, labbaika ya abal bashar. Kenapa wahai Nabi Adam? Itu umatmu lagi digiring sama malaikat buat dimasukin ke neraka. Pak Asudda mi'zarah, dikencengin ini karungnya sama Nabi, dikejar. Dikejar sama Nabi malaikat itu. Kifu ya Rasulullah Rabbi, berhenti wahai utusan Tuhanku katanya. Kata malaikat, nggak bisa Rasulullah, ini perintah Allah. Sekalipun ini umatmu nggak bisa, ini perintah Allah. Akhirnya Nabi sujud menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku tagih janjimu. Di dalam surat Ad-Duha ayat terakhir, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah janjiin kepada Rasulullah, la nasu'uka wa ummatuka abada. Muhammad, aku janji tidak akan mengecewakanmu dan tidak akan mengecewakan umatmu selama-lamanya. Amin. Lalu Nabi tuntut itu, ya Allah, saya tuntut itu. Katanya engkau nggak akan mengecewakanku, tapi umatku masuk neraka, aku kecewa ya Allah. Akhirnya malaikat suruh balikin ke padang mahsyar. Tuh, sayangnya Nabi mah kita itu. Anas bin Malik itu kayak apa dekatnya sama Nabi, punya rasa takut ketika di padang mahsyar nanti, sampai nanya, ya Rasul, sapaatin saya. Kata Nabi, analaka, saya baik, saya sapaatin kamu Anas saja. Kata Sayyidina Anas, besok saya nyari engkau di mana ya Rasul? Kata Rasul, fadlubni fis sirat, cari aku di sirat, siratul mustaqim, cari di sana. Kalau di sana nggak ada ya Rasul katanya. Kata Rasul, utlubni fil mizan, cari aku di tempat timbangan amal. Sebab besok Nabi membelain kita di timbangan amal luar biasa, Pak. Ada umatnya dalam satu hadis panjang itu dalam Riyadhus Shalihin diceritakan ada umat Nabi punya dosa itu, catatan dosanya ada 99 bok. Dosanya 99 tronton Pak itu. Satu bok itu isinya madul basor. Itu satu bok, dosa satu bok itu isinya sepanjang mata memandang. Itu orang punya 99. Di sini mah kagak ada itu. Kayaknya mah nggak sampai 99 sini mah. Dan baik salah. Itu orang udah putus asa, keburukannya banyak kayak gitu. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, la zulma alaikal yaum, tenang aja wahai umat Muhammad, kamu nggak akan dizalimin hari ini. Dia udah bogget Pak, ketakutan karena sadar bahwa kesalahannya terlalu banyak. Timbang katanya, kata dia udah kagak pakai ditimbang, ya Allah saya kalah udah. Kata Allah, la zulma alaikal yaum, kamu nggak akan dizalimi sekarang katanya. Kamu punya kekuatan, yaitu kekuatan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ditimbang. Begitu ditimbang, ditemuin sama Rasulullah, dikasih bitokoh. Ini hadis namanya hadis bitokoh. Iya. Ada 2 riwayat, nanti 1 riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Iya. Bitokoh itu kertas kecil Pak, kayak gaplek. Ini biasa main gaplek jadi teman baik nih. Bukan gaplek, kayak gaplek. Iya. Kecil gitu. Dilempit-lempit kata Nabi, ini katanya, taruh di timbangan. Kata orang itu, ya Rasul, buat apa kertas seenteng ini kan? Udah taruh aja timbangan. Iya. Ditaruh Pak. Iya. Yang 99 bok ditaruh di kiri, yang bitokoh ditaruh di kanan. Jomplang Pak. Bitokohnya lebih tinggi daripada kesalahan. Cuman kita besok apa dapat apa kagak Pak. Iya. Iya, ada mudah. Itu hadis bitokoh. Iya. Nanti Ustaz Faisal tuh jelas itu hadis bitokoh. Cuman abis hubungan begitu terus jangan kemudian malas gitu. Ntar kalau pas dapat, kalau pas kagak, habis pisan kita di sono. Hadis bitokoh. Dibelain kita sama Rasulullah. Ternyata ketika dibuka bitokoh itu isinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Dalam riwayat satu lagi, itu kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu berarti khusus untuk umat Nabi Muhammad. Berarti umat yang lain kagak dapat juga. Cuman bitokohnya nanti isinya la ilaha illallah. Oh, kayaknya PD buat dapat ya kayaknya nih PD. Bagus, optimis ya, optimis bahwa kita insya Allah husnul khatimah, bahwa kita besok ditolong oleh Rasul. Rasul mah kagak nyapaatin kita yang begini-gini Pak, insya Allah kagak. Nggak sampai. Yang disapaatin Nabi itu kata Nabi syafaati li ahlil kabair. Syafaatku itu besok buat para pendosa besar. Yang di dunia sholat kagak, puasa kagak, KTP doang KTP. Tapi bagaimanapun KTP membantu Pak. Indonesia gara-gara banyak KTP yang muslim tapi kagak sembahyang, jumlah masyarakat muslim jadi banyak. Coba kalau kita mau jujur, Indonesia yang Islam yang benar-benar sembahyang 5 waktu paling ke 20%. Ini jadi 80% karena orang banyak yang KTP-nya Islam. Ada yang sembahyangnya mingguan, orang Kristen. Jumat doang sembahyangnya dia. Aduh. Kagak ingat mati kali itu orang ya. Ngerinya malah dia mulai gak ngapa-ngapain mati. Innamal a'malu bil khawatim. Orang mati itu bergantung amal ujungnya. Kalau kebiasaannya ada di majlis, insya Allah besok ketika di majlis sampai ajalnya husnul khotimah. Surga itu malaikat rahmat yang turun Pak. Emang yang nyambut si malaikat Israel. Begitu malaikat Israel udah nyambut, ini kecium baunya orang soleh, turun malaikat rahmat bawa nampan dari emas. Serahkan ke saya katanya. Tapi kalau matinya emang tukang nongkrong, paling ada dari berdiri. Makanya kalau lagi nongkrong Pak, tambahin wastausiah dikit. Cuman yang pintar, jangan orang lagi nongkrong kamu bawa Quran, auzubillah, wah habis gambarin orang. Orang lagi nongkrong, ikut ngobrol, masukin dikit tentang ajaran Islam, biar majlisnya di situ ada majlis ilmu. Begitu caranya. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita ujungnya itu adanya di tempat yang jelek. Kalau biasa ke majelis, kemungkinan besar itu bisa di majelis. Kalau biasa sholat, kemungkinan besar itu bisa di tempat sholat. Maka banyak kita saksikan orang meninggal ketika sujud. Yang jarang main nih, lagi begini mati, jarang Pak ini. Jarang, lagi taklim mati. Padahal luar biasa Pak itu. Jangankan sampai baru nuntut aja, baru jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang lagi jalan menuju untuk menuntut ilmu terus dia mati, gampang masuk surganya. Belum sampai ini udah sampai di sini terus mati, gua surga beneran udah. Mau? Oh, enggak juga. Jadi udah malam ini ya. Guru Faisal. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita harus ingat bahwa kita dikumpulkan, yang masih hidup dikumpulkan sama orang yang sudah meninggal
dunia. Kalau bukan karena kebaikan beliau, nggak bisa ngumpul orang ini. Maka saya yakin betul beliau husnul khotimah. Itu beliau sekarang Pak lagi doain kita. Ini makan jangan taunya kita doain, enggak. Begitu kita doain orang yang sudah meninggal dunia, itu mereka di alam kuburnya angkat tangan. Apa kata mereka? Allahumma gfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampunin orang-orang yang udah bikin kubur saya nyala malam ini. Ini nyala luar biasa almarhumah kuburnya. Nah kita yang hadir di sini, biar kata tadi sambil merokok didoain tetap Pak. Nggak pakai pengecualian beliau, ya Allah ampun kecuali ngerokok, enggak begitu. Ya tenang, rokok aja nggak apa-apa. Jangan dikira yang doain yang hidup doang, yang mati pun doain. Maka kita kepentingan kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia agar supaya beliau-beliau semua juga mendoakan kita yang masih hidup di dunia. Insya Allah selamat dunia akhirat, dan almarhumah insya Allah bisa menjadi panutan kita dan bisa menolong kita, dan mudah-mudahan kita tetap berkumpul di majlis-majlis yang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan, mudah-mudahan apa yang telah guru kita sampaikan senantiasa mendapatkan khazanah keilmuan kita untuk sama-sama mempersiapkan hidup yang lebih bermanfaat dan juga tentunya menghadapi kematian. Semoga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tahmid rahimakumullah. Untuk meranjak ke acara selanjutnya yakni doa dan penutup. Sebelum doa, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terkait kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Akan dilaksanakan tanggal 27 September hari Jumat malam Sabtu. Kurang lebih 2 minggu lagi ini Pak jamaah. Dari sekarang 2 minggu lagi acara untuk peringatan Maulid. Namun demikian, laporan dari bendahara dan panitia, anggaran 22 juta tapi baru terkumpul kurang lebih baru 6 juta. Jadi ajakannya atau kami menghimbau kepada para jamaah semuanya bahwa ayo sama-sama yang mungkin mempunyai rezeki lebih, sama-sama kita niatkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nanti akan insya Allah panitia akan piket di masjid setiap sore pada asar menjelang peringatan Maulid. Insya Allah nanti acara kita akan dihadiri oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, kemudian Kiai Haji Sarifuddin atau Ustadz Angling Dharma, dan juga nanti korinya oleh Ustadz Muammar Abdul Hamid SQ dari Pangkalan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa hadir dan ikut berpartisipasi untuk kegiatan memakmurkan kegiatan Islam yang ada di lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, untuk selanjutnya doa penutup yang akan dipimpin oleh Mukarram Al-Ustaz Haji Marhusin SPDI. Namun sebelum itu kami mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kesalahan dan juga kekeliruan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'fa'na ya karim ya arhamar rahim irhamna wa walidina wa lahum wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah ya jalal ikram amitna ala dinil Islam ya jalal ikram amitna ala dinil Islam.